Kita lihat Bung Hatta, Soekarno, Syahrir, tokoh-tokoh bangsa itu kan betul-betul memahami antropologi kan? Dan mereka memang mempelajarinya. Tetapi setelah generasi Orde Baru dengan mekanisme pembangunanisme itu kok hilang ya? Para pemimpin kita itu betul-betul belajar dari apa yang ada di dalam bumi pertiwi, nilai itu. Mereka punya pengetahuan dari luar, tetapi itu hanya dijadikan sebagai pengetahuan pembanding, comparative knowledge buat mereka. Kalau mengapa kok kita tidak mau ya, artinya ada politik will bahwa kebudayaan harus menjadi puncak-puncak dari sebuah proses pembangunan bangsa. Salam jumpa pemirsa Rumah Kebudayaan Nusantara. Pada siang ini kita berjumpa dengan Bung Pruden, seorang antropolog budaya. Kita akan bincang-bincang seputar budaya Nusantara dan bagaimana melihat situasi kekinian. Bung Pruden, kalau Bung Pruden melihat bahwa kita itu kan punya budaya yang kuat ya, baik dalam rumah adat, tradisi budaya, tari-tarian, makanan, dan bentuk-bentuk macam-macam varian itu sebenarnya sebagai wujud apa? Baik, terima kasih Romo. Jadi kalau kita lihat ini pertanyaan menarik ya, karena seringkali kita berkutat dengan persoalan-persoalan itu dan gagal melihat kebudayaan itu secara keseluruhan. Ya. Jadi ada persoalan yang sebetulnya sangat mendasar yang sedang terjadi. Saya pikir juga itu seringkali disampaikan oleh beberapa kalangan. Kita seringkali berhenti atau mempersoalkan hal-hal yang sebetulnya hanya bagian luar dari kebudayaan itu sendiri. Sebetulnya kalau ada pembelajaran yang penting, jadi kalau kita mau memahami tentang kebudayaan, itu sebetulnya harus melihat secara keseluruhan dari aspek sistem nilai ya, itu sebagai lapisan yang paling dalam ya. Kemudian ada sistem budaya, ada sistem sosial dan sistem tindakan, dan lapisan yang paling luar itu yang beberapa aspek yang tadi disebutkan oleh Romo ya, tarian atau simbol-simbol rumah dan seterusnya. Itu sebetulnya wujud artefak, simbol dari kebudayaan itu. Padahal sebetulnya kebudayaan itu harus bicara tentang lapisan yang paling dalam, nilai, lalu ada sistem budaya, sistem tindakan, dan yang paling luar itu adalah sistem simbol tadi itu. Jadi, nah, kalau kita melihatkan budaya itu kan tidak hanya simbol, tapi sistem nilai, tapi di situ kan banyak kearifan-kearifan. Tapi kita melihat dalam era digital ini, kan kita melihat runtuhnya sistem budaya kan. Maka munculnya intoleransi, munculnya radikalisme, munculnya orang merasa diri kita seolah-olah paling benar, yang lain salah. Itu sebenarnya gejala mengalami gagap budaya, ataukah ini sebenarnya impact dari ketidaksadaran kita terhadap kebudayaan kita yang sebenarnya memiliki puncak-puncak budaya itu? Ini sebetulnya persoalan itu tidak disebabkan oleh faktor tunggal sebetulnya. Jadi ada persoalan sifat jamak ya. Saya pikir persoalan yang pertama itu sebetulnya ya harus kita akui, mungkin kita terlena dan gagal untuk mempelajari sistem nilai, sistem budaya kita sendiri. Itu persoalan yang paling penting saya pikir. Jadi mestinya dari dalam kita sendiri harus memperkuat diri dengan itu, nilai, sistem sosial, sistem budaya dan seterusnya, norma dan seterusnya. Dan itu proses itu harus dilakukan secara terus-menerus, proses membangun itu ya, jadi mengkonstruksi, merekonstruksi kembali dan seterusnya itu. Nah, sepertinya proses itu tidak berjalan mulus sebetulnya, sehingga kemudian ada prakarsa-prakarsa yang sebetulnya itu bertentangan dengan nilai budaya, itu bisa dilihat di situ ya, pengaruh-pengaruh dari luar sebetulnya itu juga banyak pengaruh di situ. Termasuk juga kemajuan teknologi informasi juga itu dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tadi itu. Jadi kalau dari dalam kita sendiri kuat,
memahami sistem nilai, sistem budaya yang kita punya, lalu itu terus-menerus diaplikasikan, dihidupkan, digerakkan terus-menerus, saya pikir juga tidak bisa dengan serta-merta nilai-nilai dari luar yang tadi disebutkan Romo, yang intoleransi, pemaksaan kehendak, itu juga tidak akan dengan gampang bisa masuk, karena kita punya pertahanan di dalam yang kuat. Jadi saya pikir kalau di dalam antropologi maupun di sosiologi, kita belajar tentang pentingnya proses asimilasi dan akulturasi. Ya, asimilasi itu adalah bagian dari proses belajar di dalam kebudayaan kita sendiri, dan itu harus jalan. Kita nggak bisa berhenti gitu ya. Jadi semua yang tadi saya sebutkan, nilai sistem budaya sampai dengan sistem simbol, itu adalah hal-hal yang hidup, harus digerakkan dari waktu ke waktu. Nah, menurut pengamatan Bung ya, apakah kita mengalami keterasingan dengan sistem budaya kita? Iya, saya pikir tidak sejauh itu. Saya tidak melihat sampai sejauh itu kita menyebut itu sebagai keterasingan sebetulnya. Tapi ada kelengahan kita, ada kelalaian kita untuk mengabaikan itu. Ya, mekanisme-mekanisme untuk mempelajari sistem nilai, sistem budaya itu kurang digerakkan sedemikian rupa gitu ya. Jadi kita belajar, tapi itu lebih banyak melihat itu hanya sebagai knowledge, sebagai pengetahuan. Padahal seharusnya tidak demikian ya. Belajar sistem nilai, sistem budaya itu juga harus digunakan, dijalankan dari hari ke hari gitu. Karena itu sesuatu yang hidup gitu. Abang ingin mengatakan bahwa sistem nilai itu harusnya menjadi habitualisasi. Ya, itu harus karena eksistensi kita ini ya sampai dengan sekarang kita masih bisa bertahan sebagai sebuah negara bangsa. Karena ada benih-benih itu, ada nilai-nilai yang bersifat ideologis yang sebenarnya tumbuh kembang di dalam itu. Sekarang kita mengalami fenomena gejala saat ini, itu sebetulnya akibat dari itu tadi. Ada kelalaian kita untuk mempelajari itu dan menghidupkan itu terus-menerus. Lalu mekanisme-mekanisme pembelajaran kita itu juga mengalami pengaruh sekedar formalitas dan seterusnya itu. Tapi kesalahan ini sebenarnya hanya semata-mata karena ketidaktahuan pengambil kebijakan, atau memang pengambil kebijakan abai terhadap ilmu-ilmu antropologi? Saya pikir ini menarik ya. Saya pikir menarik. Jadi sebetulnya secara akademik ya, saya pikir bukan hanya klaim antropologi salah satu, tapi kita punya ilmu sosiologi ya. Kita juga punya ilmu sejarah yang juga secara tidak langsung belajar tentang itu ya. Lalu sekarang ada PKN dan semacamnya, itu ada ya, tetapi kita seperti ada kehilangan, ada kehilangan pada mekanisme pembelajaran. Belajar tentang kebudayaan dan seterusnya itu kan harus menggunakan pendekatan induktif sebetulnya ya. Kita melihat seolah-olah ya, ini menurut saya itu catatan yang paling serius. Kita seolah-olah melihat bahwa nilai sistem sosial dan segala macam itu adalah sesuatu yang direduksi ya, yang datang dari luar. Padahal ya, kalau kita lihat sejarah bangsa kita sampai kita menjadi sebuah negara bangsa, itu karena ada benih-benih nilai itu dikonstruksi dari dalam. Jadi itu saya pikir itu serius ya persoalan itu. Jadi termasuk tadi Romo sebut pengabaian terhadap mekanisme formal untuk pembelajaran nilai-nilai penting itu. Saat ini misalnya belajar antropologi itu bukan menjadi mata pelajaran dan mata kuliah wajib di tingkat SMA dan perguruan tinggi. Padahal sebagai negara berbineka tunggal ika yang heterogen, itu pembelajaran yang dilaksanakan melalui perkuliahan itu kalau formal dan informal itu sangat penting. Nah, ini kan membedakan ya Bung ya. Kalau kita lihat Bung Hatta, Soekarno, Sahrir, tokoh-tokoh bangsa itu kan betul-betul memahami antropologi kan? Dan mereka memang mempelajarinya. Tetapi setelah generasi Orde Baru dengan mekanisme pembangunanisme itu kok hilang ya sentuhan-sentuhan ilmu-ilmu sosial itu. Karena apa? Karena hanya ingin mekanisme semuanya itu karena hanya orientasi pada pertumbuhan ekonomi. Iya, saya pikir saya kebetulan mengajar Pancasila, juga mengajar pendidikan kewarganegaraan, mengajar antropologi gitu. Kalau ketika kita belajar sejarah
proses belajar Pancasila ya, kita lihat itu bagaimana tokoh-tokoh yang tadi Romo sebutkan itu mendapatkan kesempatan luar biasa ya. Mereka betul-betul belajar dari budaya bangsa ini. Mereka mengabstraksi nilai-nilai yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, itu yang kemudian diangkat, diabstraksi, yang kemudian secara perlahan kalau kita lihat dari tahun 1908 dengan kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda itu berhasil dilakukan, sampai kita masuk pada era mempersiapkan sebagai sebuah negara merdeka. Para pemimpin kita itu betul-betul belajar dari apa yang ada di dalam bumi pertiwi, nilai itu. Mereka punya pengetahuan dari luar, tetapi itu hanya dijadikan sebagai pengetahuan pembanding, comparative knowledge buat mereka. Jadi itu yang kemudian hilang, ya, itu yang hilang. Ya, kita masuk pada mekanisme pembelajaran dan segala macam. Kita tahu pada masa Orde Baru ya, dengan penataran P4, dengan banyak catatan di situ, ya itu kemudian juga mengurangi ya. Saya pikir itu. Lalu saya pikir tidak bisa dilepaskan juga tadi Romo menyebut apakah itu karena orientasi kita pada persoalan pembangunanisme. Saya pikir iya juga ya. Jadi orientasi nilai-nilai itu diabaikan ya, kadang karena kita punya target cepat untuk pencapaian itu dengan pendekatan proyek dan segala macam. Sumber daya sudah ada, bagaimana energi ini harus dihabiskan untuk memenuhi target-target itu. Saya pikir kita sebagai sebuah negara besar harus mengakui itu. Jadi pendekatan-pendekatan pembangunan yang kita jalankan itu pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan pada masa reformasi, saya pikir banyak catatan soal itu. Orientasi ekonomi begitu kuat dan pengabaian pada nilai-nilai budaya yang tadi saya sebutkan itu. Tapi bangsa-bangsa Asia yang berhasil seperti Jepang, Korea Selatan karena kan kokohnya budaya kan. Lah, kalau mengapa kok kita tidak mau ya? Artinya ada politik wila bahwa kebudayaan harus menjadi puncak-puncak dari sebuah proses pembangunan bangsa. Tidak semata-mata hanya reduksi ekonomi. Saya pikir yang Romo sampaikan itu terefleksi ya, ketika ada gagasan untuk melahirkan undang-undang kebudayaan yang sebetulnya itu menurut cara pandang kawan-kawan di antropologi juga sosiologi atau yang menggeluti kebudayaan, itu kan sebetulnya juga agak kontra dan tidak terlalu setuju dengan proses itu. Lalu namanya itu menjadi undang-undang pemajuan kebudayaan, karena memang kebudayaan itu memang harus bisa tumbuh kembang di dalam kehidupan masyarakat, diproduksi, dikonstruksi melalui proses-proses kolektif yang harus dijalankan itu. Saya pikir kalau tadi Romo menyinggung soal Jepang dan segala macam itu, memang mereka maju, tapi tetap memperhatikan persoalan nilai-nilai dasar dari dalam bangsa itu tetap dipelihara, sehingga mereka berhasil itu. Nah kalau kita melihat kayak ke depan ya, bahwa ketahanan budaya kan penting. Budaya itu kan menyangkut arsitektur, pangan, budaya tari, dan parian-parian. Nah dari sisi pangan sebenarnya, kan kita kayak ada sagu, kalau di NTT itu ada jagung, ada lagi makanan-makanan khusus kita. Tetapi mengapa kok tiba-tiba dengan politik Orde Baru dulu, kan semua disentrali baras. Padahal kalau kita punya varian makanan, ketahanan pangan kuat. Mengapa budaya-budaya lokal itu bisa mati suri itu kenapa, Bu? Iya, jadi kita ini kan negara tropis, negara kepulauan, ya, dengan variasi yang begitu tinggi, curah hujan, angin, rentang musim panas itu berbeda-beda gitu. Dan sebetulnya kita punya kekayaan luar biasa, ya. Punya benih-benih lokal ya, di Papua dengan sagunya, di Maluku, di timur bagian agak timur itu juga ada sagunya. Ada varietas padi yang luar biasa ya, di dataran rendah, di dataran tinggi ya, termasuk jenis-jenis lainnya. Saya pikir tidak bisa diabaikan bahwa kemerosotan benih sumber-sumber pangan itu berkaitan dengan politik revolusi hijau sebetulnya. Ya, kita kenal politik revolusi hijau, dan kalau kita bicara politik revolusi hijau itu sebetulnya kita bicara tentang politik ekonomi, ya, politik ekonomi. Jadi
kalau bicara politik ekonomi itu kan sebetulnya bicara soal pengendalian tadi, ya. Anda harus tanam apa? Kalau Anda tanam varietas A, maka pupuknya itu harus B, tidak bisa pupuk yang lain, dan seterusnya. Sebenarnya mengingkari visi Soekarno kan, visi dan kemandirian kan. Dan visi Soekarno jelas sekali sejak awal, ingin mandiri bangsa ini berdaulat di bidang ekonomi, dalam politik dan budaya. Sehingga kita tidak tergantung dijajah